Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Prihantoro. Di sini saya akan membuat video mengenai cara coding di HP. Pertama-tama kalian butuhkan adalah aplikasi Termux. Kedua adalah VNC. Lalu di sini kita akan membuka Termux. Oh iya, untuk memaksimalkan aplikasi Termux ini, kita membutuhkan aplikasi tambahan yaitu Termux API. Untuk cara pemasangannya bisa dilihat dalam website resmi Termux API. Nah, kita tinggal package install Termux, tapi sebelumnya kita harus mendownload aplikasinya terdahulu. Nanti di sini kita bisa melakukan copy paste, karena untuk melakukan itu kita butuhkan Termux API ini. Walaupun tidak wajib untuk menginstalnya. Oke, kedua kita butuhkan adalah kode editor. Untuk kode editor sendiri ada dua pilihan. Kita bisa menggunakan nvim seperti ini, atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi tambahan lagi, yaitu menginstal OS tambahan, yaitu Andronix. Di sini kita bisa melihat ada beberapa OS tambahan yang bisa kita install, baik itu Ubuntu, Kali Linux, Debian, Arch, Manjaro, Fedora, Void, atau Alpine. Untuk itu saya sudah menginstal. Kalian bisa menginstal dulu dengan mengcopy kode tersebut lalu pastekan. Ubuntu tidak. Cara memulainya tinggal start Ubuntu 20 SH. Nah, ketika kita sudah ke sini, kita akan melakukan VNC server. Nah, logkan aplikasi kedua sebelumnya, yaitu VNC server, untuk melihat hasil tampilan tersebut atau GUI ke dalam handphone kita seperti ini. Karena ini sudah saya setting untuk lebih agak tombol-tombolnya lebih besar, kalian bisa menyetingnya sendiri. Untuk setting seperti ini nanti akan saya beritahu, atau kalian bisa cari saja di YouTube, sudah ada. Mirip-mirip lah dengan Linux aslinya. So, kita bisa menggunakan editor yang di dalam yang sudah saya install di sini, yaitu aplikasi yang selalu digunakan pada tutorial banyak video di YouTube, yaitu Code. Nah, jadi kita bisa menginstal Visual Studio Code di dalam handphone, walaupun enggak terlalu saya gunakan karena saya menggunakan Neovim. Untuk cara pendownloadnya kita bisa search Andronix install VS Code. Walaupun di sini nanti ada beberapa kode editor lainnya, ada IntelliJ IDE, JetBrains, tapi biasanya kebanyakan tutorial menggunakan VS Code, jadi kita bisa saya akan tunjukkannya ini aja. Kita tinggal copy di sini lalu pastekan di dalam terminal.
paste. Nah, karena saya sudah menginstal, saya tidak akan menginstalnya lagi. Di sini kita di Visual Studio Code kita juga bisa menginstal extension tambahan. Bagi yang sudah terbiasa dengan Vim, bisa install extension Vim di sini. Kita bisa gunakan hal yang dilakukan di Vim di sini. Belum disetting, karena belum disetting kita akan begini. Ini untuk JJJ. Kita bisa menggunakan ini seperti halnya Vim. Lupa. Belum disetting. Kita akan untuk menyetingnya ada di sini. Untuk lebih lengkapnya akan saya lihat lagi nanti. Oh iya, jika kalian menggunakan Vim, kalian bisa menggunakan konfigurasi milik seperti saya di sini. Vim. Kalian bisa download di GitHub. Di repository saya di sini ada di github.com/alfiprihantoro/config. Kalian tinggal clone saja. Nanti terus dilakukan di sini git clone. Karena saya config ini digabung semua, Anda bisa menghapus yang lainnya jika tidak perlu. Atau kalian juga akan menggunakan seluruhnya mirip seperti saya. Ya, untuk menginstal OS tersebut saya akan perlihatkan di sini. Kita akan contohkan Ubuntu ke yang level begin proses, terus pilih versi yang berapa, terus klik install, pakai desktop atau window manager. Kalau desktop seperti saya tadi, kalau window manager belakangnya itu kayaknya blank. Ini belakangnya blank, nggak ada kayak tema-temanya gitu. Kalau ini CLI only, berarti nggak ada keduanya. Kita tidak bisa melihat GUI atau graphic interval. Terus setelah ini setelah memilih, kita akan klik coba yang ini. Terus kita akan memilih desktop environment-nya. Kalau saya biasanya memilih ini. Untuk bagi kalian yang suka security, kalian juga bisa install NetHunter. Termux no root. Nah, di sini kita bisa menginstalnya di sini seperti ini. Ini adalah website resmi dari Kali Linux NetHunter. Tampilannya akan seperti ini. Untuk Kali Linux sendiri mungkin ada sedikit kendala. Untuk mengatasinya kalian harus menginstal VNC server sendiri, atau jika memang sudah bisa mengatasi untuk mengatasi VNC-nya kalian tinggal lanjut aja, tak perlu menginstal VNC tambahan lagi. Karena saat saya memulai, saya coba NetHunter kayak seperti ini, tidak bisa di start desktopnya. Jadi saya coba install VNC sendiri.
Untuk VNC sendiri saya menggunakan Tiger VNC seperti desktop lainnya. Setelah itu kita bisa lihat di sini agak lag. Nah, seperti ini. Karena saya menggunakan VNC tambahan, jadinya sessionnya akan dilanjutkan lagi, tidak seperti yang Ubuntu tadi yang menggunakan aplikasi Andronix. Ketika sudah keluar, ininya akan langsung tertutup semua. Dan kita bisa menyeting seperti ini. Dan untuk keluar kita seharusnya melakukan seperti logout ini agar tidak terjadi error. Nah, seperti ini. Tampilan NetHunter mirip seperti desktop atau mungkin memang sama. Untuk aplikasinya belum saya coba-coba karena belum sempat. Desktop seperti ini untuk saat ini saya hanya gunakan untuk proses developer saja. Misalnya kita akan melakukan coba benar sebentar. Kita ketemu di sini dna.r. Oh ya, saya aplikasi ini adalah Temuk. Untuk melakukan seperti ini Windows ada bisa tab yang seperti halnya yang saya demokan sebelumnya. Kita ke blog saya, kita hapus start, kita ke localhost. Saya lupa tadi itulah. Karena saya sudah terjadi error seperti itu jika kita tidak kita logout dulu sebelum keluar. Kita coba yang Ubuntu saja. Memang agak sedikit begini kalau pakai yang NetHunter, karena ini yang no root. Kalau yang root mungkin lebih mudah. Kita pergi ke langsung saja kita ya kostum, kita coba yang kostum. Port yang 5 aja karena port 12 agak gitu. Kita ke port yang 5 dulu. Jika kalian menemukan hal seperti ini adalah ya, jika tampilan seperti ini kalian tenang saja, ini hanya sebentar saja, tidak terlalu lama, nanti akan kembali seperti normal sebelumnya. Ya, saya akan demokan jika saya menggunakan ini. Saya bisa
melakukan inspect elemen yang di browser mobile tidak bisa, sehingga saya bisa menggunakan seperti ini dan extension di sini seperti halnya di komputer. Dan kita juga bisa menggunakan Visual Studio Code seperti contoh sebelumnya. Oke, kita hentikan dulu semua VNC. Kita coba. Nah, harusnya gitu biar nggak error. Nah, terjadi error, nanti saya akan perbaiki lagi. Untuk jika kalian harus benar-benar log out dulu sehingga tidak terjadi trouble. Kecuali jika kalian sudah mengetahui bagaimana cara mengatasinya, itu mungkin tidak terlalu Oke, kita lanjut. Untuk Temux sendiri kita bisa download melalui Temux package. Oh ya, ini sebenarnya nggak begini karena saya mengubah minimal ukuran layar handphone saya jadi agak bug seperti ini. Kita coba perbaiki. Kita akan keluarkan dulu, terus masuk lagi. Nah, seperti ini sudah. Kita bisa melakukan package update dulu. Sebelum menginstal seluruh package di Temux, kita update dulu. Walaupun kita sudah update, karena jika ada beberapa package tiba-tiba diperbarui, kita aman dari bug. Karena kalau sudah ada bug itu memang agak nyebelin. Kita harus banyak-banyak browsing, atau mungkin kalian punya teman yang sudah pro dalam mengatasinya, bisa tanya. Terus kita bisa package install Temux. Nah, karena saya sudah menginstal, no upgrade, no new install, no remove, no upgrade. Di Temux sendiri kalian juga bisa melihat konfigurasinya di sini. Di sini di config tadi yang bisa kalian download di repo sini. Ya, jika kalian masih pemula, kalian bisa menggunakan Hugo sebagai pembuatan website kalian. Kalian bisa mencari tutorialnya banyak. Kita bisa ke sekolah coding Hugo. Kita bisa ke sini atau petani kode Hugo. Kita bisa nih ke sini. Kita bisa di sini. Hugo atau di sini.
Saya menggunakan referensi dua blog ini, atau mungkin kalian mempunyai referensi lainnya bisa dilakukan. Tapi saya menggunakan itu. Untuk konfigurasi Neofim, setelah kalian install, kalian pergi ke Neofim, terus kita klik ini dulu. Pastikan kalian sudah menaruh foldernya di .config. Kita kasih titik di depan nama filenya, foldernya. Lalu ada. Kalian bisa menggunakan plugin-plugin di sini dengan cara melakukan blog install. Nanti di sini diperlihatkan akan diinstal seluruh plugin-plugin Vim-nya. Dan setelah itu kita keluar dulu, lalu masuk ke Vim lagi, bisa lakukan coc install. Mungkin coc saya agak bermasalah karena entah kenapa, nanti saya akan perbaiki. Untuk jika kalian terjadi error, kalian bisa DM saya saja atau cari Google jika kalian ingin mandiri. Nah, seperti itu jika kalian ingin coding di handphone. Oh iya, kalian jangan lupakan untuk fusinya FZZ, atau kita bisa melakukan ini. Karena saya sudah, jika kalian mengcloning config saya, kalian akan mendapatkan shortcut yang saya gunakan di sini. Untuk menginstalnya, kalian hanya perlu ke bash rc. Saya taruh di sini di user etc profil, kayaknya ini. Ya, benar. Saya taruh di sini source config, atau kalian juga bisa di bash rc tadi, sama saja. Untuk tutorialnya kita bisa lihat di sini kita bisa lihat ada beberapa cara penggunaannya di Termux atau di Ubuntu. Video ada alias ini. Untuk mengetahui seluruh aliasnya, kalian bisa ketik alias, nanti akan muncul bagaimana jika kita menggunakan WWD akan melakukan apa, jika menggunakan begini melakukan apa. Walaupun ini adalah alias untuk pribadi dan kalian bisa ubah sesuka kalian. Jika kalian belum tahu cara penggunaan bash, kalian bisa lihat di sini syntax bash. Kita bisa lihat di sini cara penggunaannya. Atau mungkin kalian bisa tanya-tanya saya melalui chat. Dan masalah yang tadi, kita cukup lakukan penghentian, bentar.
kita bisa hentikan aplikasi termuknya. Bentar, VIPAS RC. Kita bisa menggunakan kita bisa melakukan paksa berhenti aplikasi termuk, lalu kita remove tmp begini, samakan saja seperti ini, seperti ini. Setelah sama, kalian tinggal VNC server lagi. Mungkin ini semua bisa dilakukan di semua desktop seperti ini. Mungkin di sini segini dulu video untuk kali ini, karena sudah jam segini nanti agak berisik. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.